kenapa kita butuh orang-orang seperti Bapak Ibu dalam Poltekkes Kemenkes Palembang ini, agar apa? Agar kita bisa mencapai target organisasi kita. Oke, next. Nah, ada satu kata yang saya tulis di sini. Take the risk or lose. Ya. Artinya apa? Kita, ini ada yang kurang ya, kayaknya ada di bawahnya deh. Or lose the chance ya, or lose the chance. Artinya apa? Kita dihadapkan pada pilihan. Apakah mau mengambil risiko atau kehilangan kesempatan? Ya. Jadi pada posisi kita memperkenalkan risk management, ya Bapak Ibu ya, memperkenalkan risk management, maka apa yang disampaikan Pak Direktur tadi, ya, apakah risiko yang berada pada posisi level-level paling tinggi itu akan diambil risikonya atau tidak sama sekali? Mungkin ada poin di sana yang kita laksanakan. Contoh, kita mau BLU, analisis manajemen risiko BLU. Uang kuliah akan mahal, tunjangan kinerja akan turun, gaji nggak akan mungkin turun ya, gaji masih negara yang bayar. Tunjangan kinerja akan turun, misal. Pertanyaannya adalah, seberapa siap kita untuk posisi itu? Kalau kita tidak menjadi BLU, apa sanksinya? Ya. Terus kalau kita jadi BLU, apa peluang yang mungkin kita dapatkan? Inilah kata-katanya, take the risk or lose the chance. Ya, kita memilih mau ngambil risiko atau kehilangan kesempatan. Mungkin BLU itu menjadi suatu risiko, tapi ketika BLU kesempatan lain datang. Contoh, Bapak Ibu bekerja sama dengan beberapa perusahaan ya untuk penempatan mahasiswa-mahasiswa kita menjadi nakes di perusahaan-perusahaan tersebut. Banyak loh Bapak Ibu perusahaan-perusahaan yang butuh nakes itu, karena di kampus saya saja gitu ya, kami itu punya klinik, dan klinik itu ada dokternya, ada perawatnya, ada bidannya Pak. Sehingga kalau misalnya kita sakit atau segala macam, itu tinggal ke klinik saja dan gratis gitu. Nah, artinya apa? Kalau Bapak Ibu bekerja sama dengan mungkin perguruan tinggi ataupun dengan perusahaan-perusahaan yang butuhkan nakes, mungkin dengan berbiaya yang terjangkau, saya yakin ini perguruan Poltekkes ini akan dipakai oleh perusahaan-perusahaan gitu. Ya, minggu depan itu saya akan ngasih materi juga, pendampingan juga Bapak Ibu di PT Tolan 3 Indonesia. Perusahaan itu adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang menghasilkan minyak goreng. Dan di sana saya yakin mereka butuh nakes. Karena kenapa? Karena bagian itu tentu bagian-bagian yang identik dengan penjagaan kesehatan. Sehingga ketika kita menempatkan mahasiswa kita di sana, saya pikir ini satu peluang ya untuk kita. Next. Nah, sekarang siapa sih yang akan menerapkan manajemen risiko? Mungkin pertanyaannya, kalau Pak Direktur tadi bilang ini gelar-gelarnya banyak yang kita tidak familiar ya Bapak Ibu. Karena ibaratnya manajemen itu ilmunya orang ekonomi gitu. Ya, ilmunya orang ekonomi, meskipun Bapak Ibu juga ngambil MKes itu MKes itu apa Bapak Ibu? Magister kesehatan ya. Ada ilmu manajemen ya, saya katakan ilmu manajemen itu memang ilmunya orang ekonomi. Sehingga orang ekonomi selalu memandang bagaimana suatu dana dikeluarkan secara ekonomi itu kemudian dia berefek kepada kita. Maka dalam tataran ilmu manajemen kita memiliki struktur organisasi. Meskipun Bapak Ibu tidak orang manajemen misalnya ya, tapi struktur organisasi Bapak Ibu itu adalah manajemen. Jadi meskipun manajemen itu bisa dipelajari kapanpun dan dimanapun kita berada, ya, tapi kita perlu lebih harus mengenali. Apa yang harus kita kenali? Pertama, manajemen itu terdiri dari 3 lini. Ya, 3 lini. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, kalau kita sebutnya lini ya, tapi sebetulnya ini 3 line of defense, 3 garis pertahanan.
Nah, dalam posisi ini Bapak Ibu, kita memiliki struktur-struktur organisasi mungkin bisa seperti ini ya. Maka di posisi yang ketiga ini, three line of defense dengan third line-nya ini, Bapak Ibu bisa lihat posisi di sini ada auditor internal. Mungkin dalam posisi ini adalah SPI-nya kita di sini. Maka SPI sejatinya berada pada posisi level ketiga yang setara atau sekelompok dengan direktur-direktur ya. Mereka satu kelompok, satu level secara jabatan, secara posisi. Karena kenapa? Karena memang SPI adalah orang independen dalam organisasi yang ditugaskan untuk mengurus atau mengawasi jalannya organisasi. Terus berikutnya adalah second line of defense-nya. Lini kedua organisasi. Siapa yang menjadi lini kedua tersebut? Itu adalah ada unit manajemen risiko, ada unit jaminan mutu, ada unit kepatuhan, dan lain-lain sebagainya memang yang Bapak Ibu inginkan dalam organisasi ini, tapi dia berada pada level kedua. Unit kedua ini atau level kedua ini, dia memang secara tidak langsung juga tidak bersentuhan dengan aktivitas organisasi. Ya, enggak kerjanya kayak unit level 1 yang dia mungkin ini adalah prodi-prodi ya Bapak Ibu, yang prodi-prodi langsung berhubungan dengan mahasiswa, mengurus segala macam risiko. Misal ada unit-unit lain dalam organisasi ini yang memang langsung bersentuhan dengan risiko, maka unit ini adalah unit first line-nya. Sementara second line itu tadi, mereka juga tidak berhubungan secara langsung, tapi tidak dalam tataran pengambil kebijakan atau pemberi justifikasi. Berbeda dengan internal audit atau SPI, mereka berhak memberikan justifikasi dan mereka bisa juga mempengaruhi kebijakan. Tapi walaupun demikian Bapak Ibu, pesan Pak Rektor tadi mungkin saya diminta menyamakan persepsi ya. Ini cerita sedikit Bapak Ibu. Di beberapa pengalaman saya memberikan pendampingan manajemen risiko itu di beberapa perguruan tinggi, di beberapa rumah sakit juga ya Bapak Ibu, saya pernah diundang oleh rumah sakit Profesor Dr. Wahidin Sudirohusodo di Makassar. Kemudian juga ada rumah sakit di Bandung, rumah sakit rumah sakit Kristen memang, tapi karena mereka ingin menerapkan manajemen risiko, jadi saya diundang ke sana. Kemudian untuk beberapa perusahaan juga sudah melaksanakan pendampingan manajemen risiko. Di beberapa lini ini saya melihat ada mereka SPI itu sejalan dengan risk management. Ada SPI itu yang memang kontra dengan manajemen risiko. Persoalan yang muncul itu adalah ketika SPI itu hadirnya di tengah-tengah kegiatan. Ya, kalau SPI hadir di tengah-tengah kegiatan, maka dia akan memandang manajemen risiko itu menjadi salah. Contoh, kita lagi ada kegiatan ini. Kegiatan dalam manajemen risiko itu harus dianalisis sebelum kegiatan itu berlangsung. Sementara SPI, biasanya di tempat saya Bapak Ibu, SPI itu hadirnya, kita mau kegiatan, terus kita mau lolos SPI dulu. SPI bilang, oh ini nggak bisa kegiatannya dilaksanakan. Oh ini belum tepat ini. Maka dalam posisi itu, betullah SPI tidak akan pernah memandang manajemen risiko itu baik. Karena kenapa? Hadirnya di tengah-tengah kegiatan. Maka sejatinya SPI yang benar itu adalah dia hadir sebelum kegiatan itu dilaksanakan bersama-sama dengan perencana, bersama-sama dengan manajemen risiko, mendudukkan program 1 tahun ke depan ini 1, 2, sampai 10. Maka setelah berjalan program itu tidak ada kata, oh ini tidak layak, oh ini tidak benar. Nggak akan ada kata begitu. Karena kenapa? Dia sudah hadir dari awal. Bertiga duduk, misalnya Bapak Ibu duduk bertiga, ada SPI, ada manajemen risiko, ada perencana. 1 tahun ke depan kita punya program A misalnya. Dianalisis manajemen risikonya. Kata manajemen risiko, program ini mendukung mencapai ekspektasi ini misalnya ya. Kalau tidak dilaksanakan kita akan begini-begini. Apa saja risikonya dianalisis begini-begini. Nanti SPI bilang, oh kalau begitu saya bisa mengokekan kegiatan ini karena kenapa? Terlihat ada efeknya kepada organisasi.
Dananya dari mana? Kalau SPI menyinggung dana, dananya dari mana? Dananya dari sini. Apakah dananya sudah ada atau belum? Tanya perencana. Perencana sudah punya uang atau belum? Kalau belum, apakah perlu POK atau tidak? Bagaimana POK-nya? POK kan tentu akan dilaksanakan di tahun berjalan. Maka kita sudah harus sejalan dengan itu. Ketika satu kegiatan masuk dia ke SPI itu, nggak ada cerita lagi nggak lolos. Karena kenapa? Hadir sudah di awal. Jadi kalau sudah hadir di awal Bapak Ibu, ya, maka sebetulnya kita meringankan kerja SPI. Menjadi sangat ringan kerja SPI itu. Karena kenapa? Tibanya nanti di pelaporan terakhir, SPI itu tinggal tanda tangan doang. Karena kenapa? Kan pekerjaan itu apa yang sudah direncanakan, sudah dianalisis risikonya. Kalau ternyata risikonya tidak teratasi dengan berjalannya program, maka kerja SPI lah nanti untuk melakukan evaluasi. Inilah yang kita namakan dengan audit berbasis manajemen risiko. Nanti saya kenalkan bagaimana audit berbasis manajemen risiko. Tapi yang pasti dengan adanya duduk bersama kita, ya, di awal perencanaan kegiatan, kemudian kita bersama-sama menentukan apa kegiatannya, bersama-sama memikirkan apa risiko kegiatan ini, bersama-sama memikirkan bagaimana cara penanganan risikonya, ya, plus keuangan juga memikirkan cara bagaimana mendapatkan keuangannya, maka ketika program itu kita jalankan nanti, sejatinya sudah tidak ada lagi hal yang menghambat. Bapak Ibu, nggak ada lagi hal yang menghambat. Apalagi kalau yang menghambatnya itu adalah ternyata SPI melarang kegiatan ini. Nah ini kan nggak cocok kita. Ya, sehingga akhirnya di akhir tahun nanti harusnya SPI sudah tinggal tanda tangan saja kalau sudah oke. Karena kenapa? Sudah dijalankan semuanya. Apakah risiko ini sudah sampai kepada tahap, apakah program ini sudah sampai kepada tahap risiko yang sudah bisa kita terima, itu kerja SPI mengevaluasi. Mungkin di akhirnya audit berbasis manajemen risiko akan menemukan, oh ternyata kegiatan ini yang sudah kita rencanakan kemarin itu ternyata masih belum turun risikonya. Kenapa? Inilah kerja SPI nanti memeriksa. Tidakkah dijalankan strategi penanganannya itu sehingga risikonya menjadi turun, menjadi tidak turun gitu. Inilah kerjanya nanti. Sehingga kolaborasi beberapa lini ini dalam organisasi itu dipentingkan. Maka kapan momennya Bapak Ibu? Itu adalah momennya di rapat kerja. Bapak Ibu kan ada raker. Mungkin sebelum raker, kadang-kadang ada juga persoalannya Bapak Ibu. Di tempat saya saja kadang-kadang kita raker. Raker fakultas A, ini programnya. Fakultas B, ini programnya. Nanti di penutupan Pak Rektor bilang, terima kasih Bapak Ibu programnya bagus-bagus sekali. Tapi perlu saya tekankan, dana kita di tahun ini hanya mendapat sekian miliar. Maka Bapak Ibu silakan delete program yang ternyata tidak bisa dibayar oleh kampus. Kadang-kadang begitu juga. Maka manajemen risiko berpesan di situ Bapak. Dia akan berposisi menemukan mana program yang betul-betul harus dicapai sedini mungkin. Maka saya katakan tadi, kenapa penjaminan mutu bekerja di situ? Karena penjaminan mutu akan mengukur seberapa jauh ketercapaian atau keterlaksanaan program ini mampu mendukung pencapaian visi misi organisasi. Inilah lini kedua tadi. Sehingga kita tidak bergerak satu-satu. Ya, yang bawah mungkin akan ada kekecewaan. Kenapa? Ya saya belum disetujui nih program saya tahun ini. Ya nggak apa-apa, ya. Karena kenapa? Ada hal-hal yang bisa membuat kita harus berbesar hati Bapak Ibu. Manajemen risiko mengajarkan dua hal. Pertama, kita tidak bisa serta-merta memaksakan apa yang kita laksanakan itu harus jalan. Tidak. Karena manajemen risiko itu terbatas. Apa terbatasnya? Pertama, dia terbatas oleh waktu. Ya, dia terbatas oleh waktu. Kita laksanakan tahun ini, tapi dia tidak selesai atau mungkin tidak bagus penanganannya. Karena kenapa? Ya waktunya sebentar saja. Seperti kegiatan inilah contohnya, mohon maaf kegiatan ini, ngundang saya tahu loh berapa dana yang disiapkan ngundang saya, pesawat saya berapa gitu ya, hotel saya berapa gitu. Makanya saya nggak mau batalkan kemarin tuh gitu, ya Allah saya tuh udah manage risiko sebaik mungkin. Makanya saya datang, saya bawa obat segala macam, saya bilang Bu Leni, Bu saya sakit, bantu saya gitu ya. Akhirnya saya datang ke sini. Artinya apa?
Ada hal-hal yang buat kita tuh terbatas dalam satu hal. Tapi tidak serta-merta ketika kita jalankan terus kita menemukan kendala, boleh jadi kita belum menemukan penanganan yang efektif. Bisa saja. Ya. Mungkin kita tidak siap dengan tenaganya yang akan menangani. Contoh misalnya Bapak Ibu mau ujian kompetensi nih, ujian kompetensi mahasiswa misalnya. Tahu-taunya ada beberapa kendala yang ditemukan. Apa misalnya? Mahasiswanya mungkin belum lulus mata kuliah itu, gimana mau uji kompetensinya? Artinya uji kompetensi tahun ini mungkin targetnya 100 orang, tapi ternyata yang bisa bergabung 50 orang. Nah, itulah keterbatasan manajemen risiko. Maka tugasnya SPI itu adalah mengevaluasi. Kenapa ini tidak begini? Nah, ini kalau sudah begitu kita, maka akan seia sekatalah seluruh lini dalam organisasi. 1, 2, 3. 1, tukang jalankan program. Ya, manajemen risiko membahas apa hal-hal yang bisa mensukseskan program, apa hal-hal yang bisa membatalkan program. SPI akan evaluasi. Kalau program itu berjalannya buruk, SPI akan evaluasi. Kan sudah dicarikan kemarin solusinya, kenapa nggak dijalankan? Maka evaluasi SPI-nya di situ. Yang carikan solusi siapa? Ya manajemen risiko. Kan manajemen risiko yang analisis. Makanya kerjanya begitu. Jadi kalau dari awal, saya tekankan sekali lagi, kalau dari awal kita sudah bersama-sama, satu frekuensi, duduk perencana, duduk SPI, duduk risk management unit, untuk membicarakan program kerja, mungkin boleh jadi di raker misalnya ya, dilaksanakan itu, maka Bapak Ibu sejatinya saya yakin ya, tidak ada perbedaan pendapat lagi antara kita bersama, karena bagaimanapun juga hadirnya unit-unit dalam organisasi ini kan untuk mencapai tujuan organisasi, bukan untuk membatalkan tujuan organisasi. Maka boleh jadi kita tidak boleh memasang, saya kan lini 3 nih misalnya, saya kan lini 3, SPI itu kan lini 3, kamu kan lini 2. Tidak seperti itu. Ya, kebanyakan kita internal audit, saya sudah mengasih, ini besok itu internal audit perusahaan nih Bapak Ibu yang training dengan saya itu. Biasanya internal audit itu kan hadirnya belakangan. Hadirnya belakangan. SPI itu hadirnya belakangan. Artinya apa? Selesai kegiatan, dia baru turun. Maka dengan berbasis manajemen risiko, dia nggak boleh lagi hadir belakangan, hadirlah di awal. Kalau ingin tahu bagaimana kami bekerja, hadir di awal. Jangan taunya, misalnya gini ya, Bapak Ibu kan tadi rame ini kan? Iya kan, rame. Ya Bapak Ibu yang di Zoom juga rame. Tapi SPI itu nggak hadir dari awal tadi. Tiba-tiba nongol aja di sini. Kok sedikit aja, oh nggak bagus ini kegiatan, sedikit aja. Karena nggak hadir tadi di awal gitu. Itu sederhananya begitu. Artinya kan tahu ya, kamu kemana kok nggak hadir, kamu kemana kok begini. Nah artinya apa? Kita sudah harus sejalan dari awalnya, sudah sejalan. Maka risk management unit juga harusnya ketika program-program yang direncanakan itu sudah masuk. Jadi Bapak Ibu harusnya ya program yang direncanakan itu masuk dulu ke risk management unit. Tapi kan Bapak Ibu semuanya jadi risk owner ya, kan sudah analisis risiko. Jadi risk management unit nanti mengkolek seluruh risiko-risikonya, kemudian akan menganalisis, berkoordinasi dengan pimpinan akan menyampaikan apakah program ini dijalankan atau tidak. Itu include lah bersama SPI. Ngomong, ya Pak ini program kita tahun ini ada 20. Setelah dianalisis risk manajemennya, berdasarkan risk manajemen, ada program-program yang berisiko tinggi kita laksanakan. Tapi kalau tidak dilaksanakan, ada impact-nya ke kita begini-begini. Kita mau apa? Mau take a risk atau gimana? Jadi sudah dari awal. Makanya kalau kita take a risk harus ada rencana penanganan risikonya. Mau kita apakan? Mau kita mitigasi risikonya? Mau kita terima saja risikonya? Itu sudah harus ada. Persiapan kita di sana sudah harus ada. Artinya ketika risiko yang kita analisis itu betul-betul datang dia ketika kegiatan itu dilaksanakan, enggak ada lagi yang namanya kejutan. Enggak kaget kita. Ya. Contoh sederhana BLU tadi lah. Enggak kaget kita mahasiswanya berkurang. Karena kenapa? Kita udah tahu dengan menaikkan tarif uang kuliah, orang mungkin akan kurang minat dengan kita. Maka carikan solusi-solusinya. Apa misalnya? Buat beasiswa ini, buat beasiswa itu. Diketok palu nggak sama pimpinan akan ada beasiswa ini, beasiswa itu. Kalau oke, jalankan programnya. Selesai. Jadi sesederhana itu sebetulnya kita dalam menjalankan organisasi itu Bapak Ibu. Boleh next. Nah, nih ya. Kita tadi di sini namanya UPR ya.
Ibu ya, unit pengelola risiko ya. UPR itu apa Ibu? Nah, jangan pemilik risiko. Karena pemilik risiko itu seluruh divisi yang berada pada first line of defense, itu adalah pemilik risiko. Kita adalah risk management unit. Ya, risk management unit yang di dalamnya ada risk manager. Jadi kalau di sini ada Bu Tari ya panggilannya. Saya panggilnya Bu Okta terus nih karena namanya itu. Ya. Jadi Bu Tari bisa bertindak sebagai risk manager. Nah, jadi ada kita di bagian risk management ini itu kita menjadi risk manager. Kemudian di bawahnya ini kita memiliki yang namanya risk owner. Itulah namanya pemilik risiko. Siapa pemilik risiko Bapak Ibu? Memang secara menyeluruh risiko itu berpulang pada direktur. Tapi pada dasarnya Bapak Ibu, direktur itu berada pada third line of defense, hanya pengambil kebijakan. Pemilik risikonya siapa? Bapak Ibu sebagai pelaksana. Prodi-prodi, sebagai kota prodi, Bapak Ibu pemilik risikonya. Ada unit-unit dalam organisasi ini, Bapak Ibu pemilik risikonya. Ibaratnya ya Bapak Ibu, adanya third line of defense itu tadi, three line of defense itu tadi. Yang level 1 ini kalau menemukan masalah, janganlah sampai ke ranah level 3 gitu. Kalau nggak urgent kali jangan sampai ke level 3, nah itulah ceritanya, itulah sederhananya. Karena kenapa? Bapak Ibu pemilik risiko paling bawah, ada mahasiswanya mungkin berulah, mahasiswanya mungkin ada yang berandalan misalnya, ada yang begitu. Ya jangan sampai pula ke direktur masalahnya, itu sederhana gitu. Siapa? Selesaikan dulu di level 1. Mungkin prodinya sudah selesai gitu. Maka tugas prodi itu menganalisis. Saya punya mahasiswa, sekian puluh orang, punya beberapa kendala dalam menghandle mahasiswa ini. Ada mereka yang begini, ada mereka yang begini, ada mereka yang begini. Nanti ditemukan strateginya. Oh untuk menghandle mahasiswa begini harusnya begini. Oh mungkin ada perlu sampai ke pimpinan. Apa? Mungkin Bapak Ibu memerlukan kebijakan. Contoh, penerimaan mahasiswa baru dibuat oleh direktur kebijakannya. Apa kebijakannya? Tidak boleh narkoba. Artinya punya surat keterangan bebas narkoba. Punya surat kelakuan baik misalnya ya. Itu kan bentuk penanganan risiko dengan kebijakan. Jadi dengan adanya kita menganalisis risk management ini, analisis risiko di dalam organisasi itu, setiap unit yang ada di bawah-bawah itu, maka pimpinan berdasarkan analisis risiko tadi akan bisa mengambil kebijakan. Maka perlu, boleh next, ya. Maka perlu Bapak Ibu posisi dalam penerapan manajemen risiko itu, ya, posisinya level 3 tadi, yang third line of defense tadi, itu adalah posisi yang namanya, kalau saya katakan yang namanya pimpinan kan maunya enak aja. Ya, masa itu saya pula yang mikirkan kata pimpinan. Tapi memang sejatinya seperti itu dalam manajemen. Ya, dia mendelegasikan kita bertugas menjadi unit A, unit B, unit C, kan untuk meringankan dia, bukan untuk memperberat pemikiran dia gitu. Makanya ketika kita berada di unit tersebut, handle-lah risikomu masing-masing. Maka analisis kita tadi, itu yang kita temukan tadi, akan dibaca oleh manajemen. Ya, akan dibaca oleh manajemen. Sejauh mana itu bisa dijadikan sebagai pengambil kebijakan. Inilah yang kita harapkan dari penerapan manajemen risiko. Ya, ini saya pasang ini aja ya biar enggak repot-repot minta di ada colokan bisa ya. Nah bisa biar saya enggak minta bantu terus. Udah. Oke ya, Bapak Ibu. Jadi kita tidak apa namanya, yang lini-lini bawah tadi itu enggak menjadi apa ya, hadirnya kita itu membantu meringankan kerjanya pimpinan gitu. Jangan malah menyusahkan mereka gitu. Karena dengan adanya delegasi tugas yang sudah diberikan kepada kita, itu menunjukkan kalau
pimpinan itu pertama dia percaya dengan kemampuan kita berada di lini tersebut. Kemudian yang kedua, dengan adanya hal itu, ya kita yakin bahwa pimpinan, ya ini mungkin saya nggak tahu nih ya, ketika Bapak Ibu menganalisis risiko, ditemukan sekian banyak risiko, seberapa besar pimpinan tanggap terhadap risiko yang kita analisis. Itu menjadi ciri juga untuk kesuksesan suatu organisasi. Ya, kita udah analisis nih risikonya banyak gitu ya. Tapi sebetulnya Bapak Ibu mungkin ada tadi keliru. Kalau Pak Direktur bilang risikonya sampai 30. Jangan. Bukan risiko yang 30, risiko itu paling banyak 7 Bapak. Risikonya 7, tapi identifikasi risikonya boleh banyak. Karena identifikasi risiko adalah akar penyebab risiko. Jadi si A punya analisis risiko dengan identifikasi sampai 50 macam gitu. Itu menunjukkan sebetulnya pekerjaan dia sangat bagus. Karena kenapa? Mampu menganalisis sedetail mungkin, sekecil mungkin hal-hal yang bisa menyebabkan tujuan tadi tidak tercapai. Maka dari hal-hal yang diidentifikasi tadilah kita akan mengarahkan, oh ternyata ini namanya risiko operasional. Kapan dia bernama risiko operasional? Kalau ternyata yang salah itu adalah SDM-nya. Contoh, Bapak Ibu punya dosen, ya, ternyata dia mengajar tidak bagus. Anak-anak nggak ngerti mata kuliahnya. Kita analisis, mata kuliah ini kenapa kok sering tidak lulus anak-anaknya ya? Kita analisis. Oh ternyata ditanya anak-anak, kamu kenapa kamu kok tidak lulus? Ibunya nggak ngerti, misalnya dosennya nggak ngerti. Mata kuliah ini kayak nggak penting aja buat kami gitu, nggak ada korelasinya mungkin dengan ilmunya kami misalnya gitu ya. Jadi kita bisa menganalisis, oh berarti ini orangnya yang salah, tidak pandai menyampaikan sehingga mahasiswa tidak minat. Maka pada posisi itu seorang risk owner Recording stopped.